Selamat datang di channel Uncle Jo. Pagi ini gue mau ke proyek ya, mau ke site visit di Kebon Jeruk. Tapi sebelumnya ada satu pertanyaan yang gue belum jawab sama ini nih subscriber gue nih. Belum kembali. Jadi ada yang nanya di YouTube, Uncle mau tanya dong, kebetulan kafe saya outdoor. Ketika hujan, penjualan menurun sekali. Wajar ya, semua mengalami hal yang sama. Saya pikir harus kita larikan ke penjualan delivery dan memberi diskon di aplikasi delivery online. Namun hasil kadang masih tidak sesuai dengan omset saat tidak hujan. Kasih solusi dong Uncle, terima kasih. Oke, jadi teman-teman ini ngalamin ketika hujan drop omset ya. Nah sebetulnya harusnya bisnis kita tidak terpengaruh sama cuaca ataupun kondisi apapun ya, pandemi sekalipun ya. Jadi sebetulnya bisnis itu kita nggak bisa lihat dalam jangka harian, daily, tapi kita harus lihat dalam jangka sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tahunan. Jadi teman-teman perlu perhatikan bahwa bisnis itu tidak bisa dinilai dengan cara harian, bahkan bulanan gitu. Jadi kita nggak bisa menjudge bisnis kita itu jelek atau bagus berdasarkan omset harian. Kok gitu Uncle? Iya memang gitu. Jadi kayak lu main saham gitu ya, lu nggak bisa nilai dari harian kan. Lu pasti mesti berpikir jangka panjang gitu. Kalau Uncle Jo, gua menilai sebuah bisnis itu dalam tahunan ya, 2-5 tahun. Kalau gue menilai sebuah bisnis itu berkembang atau tidak gitu ya, karena faktornya banyak, bukan cuma soal omset nih. Nah tapi ini spesifik menanyakan omset harian ya. Kadang yang rame harian pada akhir bulan ternyata nggak gitu menghasilkan loh. Kenapa coba? Karena mereka punya yang namanya hidden cost atau cost, fixed cost, variable cost, dan hidden cost yang tidak terdeteksi gitu ya, biaya. Jadi tiap akhir bulan rame tapi di akhir bulan dia nggak dapet untung ya. Banyak faktor tuh, faktornya bisa pengelolaan keuangannya, mengatur cash flow-nya. Makanya banyak sekarang kan yang menawarkan aplikasi online pembukuan ya. Kenapa? Karena namanya dagang atau usaha, kalau lu nggak punya pembukuan, serame apapun kedai kopi ataupun usaha yang kalian bangun, di akhir bulan kalian nggak akan tahu tuh untungnya berapa gitu. Jadi gue juga ngalamin masa-masa dimana gue nggak punya pembukuan atau cash flow. Jadi ya uang yang masuk itu yang datang ke kita masuk terus keluar lagi gitu. Jadi entah itu buat jajan, beli rokok, bensin, dan lain-lain ya, karena dicampur gitu. Lu pembukuannya nggak jelas, jadi lu mencampur antara uang pribadi dengan uang usaha kayak gitu. Jadi teman-teman, ini iseng banget sih, siapa yang naruh beginian di dalam, ya ampun. Oke, baik lagi. Jadi spesifik harus punya pembukuan yang bagus gitu, yang sehat, supaya lu bisa lihat cash flow lu, nggak nilai dari cuma harian doang, mingguan, bulanan gitu ya. Gua nih ya, 2020 tabungan gua 2021 lebih kelihatan tabungan gua dibanding 2020. Padahal secara omset bagusan 2019-2020 dibanding 2021. Tapi kenapa gue bisa punya tabungan lebih banyak? Lebih kelihatan gitu maksudnya. Karena gue ternyata mau punya goals. Dulu gue nggak ada goalsnya ternyata. Jadi gue nggak punya goals pribadi tentang tabungan gitu. Jadi bisnisnya mungkin lu omsetnya bisa lebih turun dibanding tahun lalu, tapi lu punya goals pribadi bahwa lu nggak jajan lagi, lu kurangin pengeluaran lu kurangin jajan-jajan yang nggak penting, sehingga ditabungin uangnya, terus lebih kelihatan. Jadi sebetulnya ini pengelolaan cash flow aja gitu ya. Tapi itu terlepas dari tadi soal omset hariannya menurun atau enggak, situasi hujan dan lain-lain. Bagi gua
semua orang akan ngalamin secara omset ya, secara omset ketika hujan, apalagi yang kedai kopinya misbar, gerimis bubar, yang banyaknya outdoor area, hujan pasti pasti menurun gitu omsetnya. Dan itu normal, dan itu hal yang kita nggak perlu khawatirkan gitu, bahwa kalau omset turun ternyata itu hal yang biasa gitu, normal dalam sebuah bisnis gitu ya. Nah terus kira-kira solusinya apa dong Uncle, supaya sebetulnya gini, dari gua baik turun omset ataupun naik itu hal yang biasa dan normal terjadi. Jadi lu nggak perlu bersedih dan nggak perlu takut ketika omset lu sepi atau turun gitu. Itu normal, sebuah proses dalam membangun satu usaha. Jadi emang kalau udah lemaknya banyak susah nih sepatu nih. Oke. Jadi ya udah pasti berbeda antara yang hujan maupun yang tidak hujan. Dan gue dalam bisnis bisa juga ngalamin justru ketika hujan besar lebih rame penjualan. Kenapa? Karena orang nunggu lebih lama, dia nggak ngapa-ngapain, nunggu hujan, belanja lagi, jajan lagi gitu dia. Itu terjadi gitu. Dan itu hal yang biasa, dan kita nggak perlu membanggakan kedai kita itu rame atau sepi. Nggak perlu dibanggakan ya, kalau rame juga nggak perlu dibanggain, kalau sepi juga nggak perlu diselihin gitu. Karena gue melihat bisnis dari perspektif ya, bukan harian tapi bulanan, bahkan tahunan atau per semester gitu. Jadi mungkin iya lu tanggal 1, tanggal 2 sepi penjualan, tapi lu bisa nge-cover dari tanggal 10, tanggal 15 atau tanggal 20 gitu ya. Nah tapi spesifik seandainya terjadinya memang gimana nih solusinya supaya omset bisa stabil lah. Jadi rata-rata kalian bisa tentukan, satu adalah buat rata-rata omset target, rata-rata hariannya berapa. Jadi misalkan harian lu 1 juta sehari gitu ya, tapi kadang-kadang 200.000, kadang-kadang 300.000 gitu ya. Tapi lu dibuat coba rata-ratanya berapa hariannya. Ya ada yang 1,5 juta, ada yang 1 juta, ada yang 800. Dibuat average-nya berapa, anggaplah misalnya 800.000 per hari. Jadi ya udah, goalsnya 800.000 per hari nih. Kita kejar aja harian kita 800.000 per hari. Dari apa? Sumber-sumbernya harus tahu, dari penjualan produk yang tersedia, baik makanan maupun minuman. Lalu penjualan jasanya gimana? Mungkin lo raw material bisa lo jual juga. Mungkin lo udah mulai punya merchandise. Jadi perbanyak sumber income kita yang nggak cuma main produk kita, bukan produk utama, tapi sumbernya dibanyakin gitu. Ini gue bulan depan ada workshop di Bali rencana ya. Gue nggak tahu sih akan terjadi atau tidak, tapi rencananya di Bali tentang optimasi sebuah kedai kopi. Mungkin materinya akan gue sharing di YouTube, tapi gue lagi nimbang-nimbang nih, karena ini materi yang menurut gue berharga sekali, dan kalau dilakukan oleh banyak teman-teman nggak mungkin nggak untung gitu. Pasti profit lebih banyak, margin lebih banyak, BEP lebih cepat. Ya, lalu aplikasi online tapi tidak memberikan hasil. Nah, buat Suki Aji ya, ya perbaiki dulu aja traffic sama konversinya. Lihat Instagram followersnya berapa, lihat traffic yang muncul di Google My Business berapa. Jadi perbanyak trafficnya dulu aja. Terlepas dari produknya apa, nggak usah pusing, itu tetap berjalan sesuai dengan normal. Sekarang tinggal langsung perbanyak traffic dari Instagramnya, traffic dari Facebooknya, traffic dari online-nya. Nah, ini lu perlu perbanyak trafficnya dulu. Soal konversi belakangan aja. Bagaimana mereka bisa transaksi itu belakangan aja. Sekarang perbanyak dulu konversi trafficnya. Ya, cara mendapatkan traffic ada 2. Cara pertama adalah yang berbayar, dan yang kedua gratis. Gue tahu pasti lu suka yang gratis. Kalau yang berbayar lu tinggal sisihkan aja budget marketingnya dalam 1 bulan, mungkin 300 sampai 600 ribu per bulan. Siapkan budget marketing. Yang kedua yang gratis, posting secara konsisten baik dari feed maupun story. Ya,
baik di Google My Business upload pun konsisten setiap hari ada. Itu yang gratis. Jadi yang gratis itu menuntut konsistensi, yang berbayar yang menuntut uang aja gitu. Saran gue itu dulu aja ya, lu lakukan aja sebulan sampai 3 bulan ke depan dengan cara ini. Targetin Instagramnya punya 10.000 followers, karena konversinya Instagram itu cuma 3-5% aja buat orang-orang biasa seperti kita. Kalau buat yang selebgram ataupun yang artis itu mungkin lebih besar ya, tapi kita warga sipil biasa ya, kasta yang berbeda. Jadi ya itu lakukan aja, berbayar gitu dengan Instagram Ads ataupun Facebook Ads ataupun TikTok. Lo bisa bermain di TikTok juga. Jadi dari gue itu doang sih. Nanti secara berbanding lurus, kenapa gue ngomongnya traffic, karena itu berbanding lurus sama omset lu, sama income lu. Apa yang mau dikonversi kalau trafficnya nggak ada gitu? Gimana lu mau ngurusin dapat duit omset yang lebih besar, uang trafficnya aja nggak ada gitu. Jadi sebaiknya perbaiki trafficnya dulu aja. Ya, uncle gue ini soalnya dia ngomongnya omset langsung nih, tidak sesuai dengan omset saat tidak hujan. Ya udah, baik hujan maupun gak hujan, bagaimana mendatangkan traffic gitu, traffic ke IG lu, ke website lu, ke WA lu, status lu, apapun lah gitu. Ya, gue rasa begitu aja. Semoga membantu dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.